Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 5 tentang nilai dan norma konstitusi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Ririn Septiani. Kemudian ada Yuda, ada Audi, dan juga ada Pipin. Pertama masuk ke definisi. Definisi nilai dan norma. Nilai adalah sesuatu yang dijadikan sebagai panduan dalam hal mempertimbangkan keputusan yang akan diambil kemudian. Nilai juga merupakan sesuatu yang bersifat abstrak karena mencakup pemikiran dari seseorang. Norma adalah aturan yang berlaku di kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, konstitusi. Konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Konstitusi juga memiliki fungsi dan tujuan dalam sebuah negara. Selanjutnya ada ciri-ciri norma. Yang pertama, secara umum tidak tertulis. Yang kedua, merupakan hasil dari kesepakatan. Yang ketiga, masyarakat merupakan pendukung yang menaatinya. Yang keempat, melanggar norma sosial mendapatkan sanksi atau hukuman. Selanjutnya, ciri-ciri nilai. Yang pertama, nilai tercipta dari secara sosial, bukan bawaan lahir. Yang kedua, nilai memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap individu dan masyarakat. Yang ketiga, nilai berlangsung secara terus-menerus melalui interaksi, kontak sosial, dan akulturasi. Yang keempat, melibatkan emosi dan perasaan. Ciri-ciri konstitusi, yaitu yang pertama ada bentuk negara kesatuan, yang kedua bentuk pemerintahan republik, yang ketiga kedaulatan ada di tangan rakyat, yang keempat sistem pemerintahan presidensial, yang kelima adanya pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jenis-jenis nilai, yang pertama itu ada nilai material, yaitu segala hal yang bermanfaat bagi jasmani manusia, seperti makanan dan pakaian. Yang kedua, nilai vital, yaitu segala hal yang bisa digunakan manusia untuk melakukan kegiatan atau aktivitas, misalnya jaring untuk nelayan, payung ketika musim hujan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang bermanfaat bagi rohani manusia. Jenis-jenis norma, yang pertama itu ada norma agama, ya peraturan yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan. Kedua, norma kesusilaan, yaitu peraturan yang dianggap sebagai suara hati nurani manusia. Yang ketiga, norma kesopanan, yaitu peraturan yang berasal dari pergaulan suatu masyarakat. Yang keempat itu norma hukum, peraturan hidup yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga negara. Jenis-jenis konstitusi, konstitusi tertulis, written constitution, dan konstitusi tak tertulis, unwritten constitution, memiliki arti seperti halnya dengan hukum tertulis. Gestiferens rights yang termuat dalam undang-undang, hukum tak tertulis, or gestiferens rights yang berdasarkan atas adat kebiasaan. Fungsi yaitu ada 3, 1 nilai, 2 norma, 3 konstitusi. Nilai 1 untuk mengarahkan tingkat laku masyarakat agar lebih sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. 2 sebagai petunjuk bagi masyarakat dalam melakukan tindakan dan berpikir. 3 bisa dijadikan sebagai alat untuk menentukan kelas sosial. 2 norma, 1. Sebagai aturan atau pedoman tingkah laku masyarakat yang sifatnya turun-menurun. 2. Untuk mengontrol dan mengarahkan tingkah laku masyarakat. 3. Alat untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan stabilitas di dalam masyarakat. 3. Konstitusi menentukan dalam membatasi kekuasaan negara, kekuasaan tersebut harus memiliki batasan yang tegas agar penguasa tidak memanipulasi konstitusi untuk kepentingan kekuasaannya. Dengan diterapkannya fungsi konstitusi tersebut, maka hak-hak warga negara akan terjamin dan dilindungi. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama itu tujuan konstitusi. Sebagai hukum tertinggi adalah untuk mencapai keadilan, ketertiban, dan perwujudan nilai ideal seperti kemerdekaan, kebebasan, kesejahteraan, serta kemakmuran bersama. Yang kedua itu ada tujuan nilai, untuk mengatur dan membentuk sikap serta moralitas manusia dalam kehidupan bermasyarakat.
Yang ketiga itu ada tujuan norma, diberlakukan supaya perilaku masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yang sudah berlaku. Selanjutnya ada contoh. Yang pertama itu ada contoh dari nilai, itu orang tua yang mengajarkan anaknya bersikap sopan santun. Yang kedua itu ada contoh norma, itu berperilaku dan menggunakan bahasa yang sopan kepada orang yang lebih tua. Yang ketiga itu ada contoh konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945.